Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Desti Wulandari. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga tetap semangat belajarnya ya teman-teman. Di video kali ini aku akan membahas soal mengenai perbandingan kuantitatif. Buat kalian yang belum nonton video pembelajaran mengenai trik menyelesaikan perbandingan kuantitatif di video aku yang pertama, aku akan simpan linknya di i-kartu. Kalian bisa klik di pojok kanan atas. Kalian tonton dulu supaya kalian itu bisa lebih paham. Jangan lupa siapkan alat tulisnya dan jangan lupa juga untuk berdoa sebelum belajar. Untuk mengasah kemampuan kalian, silakan pause dulu videonya setiap kali mengerjakan soal, lalu nanti samakan jawabannya. Selamat mengerjakan. Oke, kita mulai di soal yang pertama. Terdapat 240 kg yang dapat dihabiskan oleh 600 ayam dalam satu hari. Kita tulis dulu ya. 600 ayam itu dapat menghabiskannya 240 kilo. Jika ditambahkan ayam sebanyak 200 ekor, otomatis berarti di sini ayamnya bertambah ya. Jadi 800. 600 ditambah dengan 200. Maka pakan yang harus ditambahkan dalam satu hari adalah berarti ditanyakan ini ya. Kita harus mencari dulu pakan yang dihabiskan oleh 800 ekor ayam. Lalu nanti kita akan mengetahui pakan yang harus ditambahkan dalam satu harinya itu berapa. Coba perhatikan teman-teman, ini kita pakainya konsep perbandingan apa nih? Perbandingan berbalik nilai atau perbandingan senilai. Kita lihat, jika ayamnya semakin bertambah ini, berarti pakan ayamnya pun otomatis akan semakin bertambah pula ya. Berarti ini termasuknya adalah perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, kita pakainya kali silang. Oke. Untuk mempermudah, kita sederhanakan dulu. 600 dan 800 bisa sama-sama dibagi dengan 200 ya. Ini dapat 3, yang bawah dapat 4. Berarti 3 kali X adalah 3X sama dengan 4 dikali 240 itu adalah berapa? 960 ya. Lalu kita sederhanakan, X sama dengan berarti 960 dibagi 3 yaitu dapat 320 ya. Ini adalah pakan yang dihabiskan dalam satu hari. Sedangkan di pertanyaan ditanyakannya itu adalah pakan yang harus ditambahkan. Berarti kita kurangkan ya teman-teman, 320 dikurangi dengan 240. Berapa? Hasilnya 80. Jadi pakan yang harus ditambahkan adalah 80. Sehingga jawabannya itu adalah jawaban yang E. Kita next ke soal yang kedua. Seperti biasa, dijeda dulu videonya lalu kalian kerjakan dan nanti hasilnya kita samakan. Suatu pembangunan perumahan mewah dapat diselesaikan selama 240 hari oleh 180 pekerja. Kita langsung tulis ya teman-teman, 240 hari itu oleh 180 pekerja. Jika pembangunan perumahan tersebut ingin dipercepat dalam 160 hari. Nah, maka banyaknya pekerja yang harus ditambahkan adalah berapa? Kita harus cari dulu pekerja yang dibutuhkan dalam waktu 160 hari ya. Kita perhatikan ini menggunakan perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai ini teman-teman. Jika waktunya ini dipercepat ya, ingin dipercepat, maka pekerja yang dibutuhkan akan bagaimana? Berarti akan semakin banyak ya. Ini berarti termasuknya ke dalam perbandingan berbalik nilai.
Kalau perbandingan berbalik nilai, kita pakainya perkalian lurus. Ya, kita cari untuk mempermudah, kita sederhanakan dulu ya. Ini kita sederhanakan, berarti bisa dibagi berapa teman-teman? Bisa dibagi 4 ya, 40. Yang atas dapat 6 dan yang bawah dapat 4. Nah, sekarang kita kalikan. 6 kali 180 sama dengan 4 kali X atau 4X. Selanjutnya kita sederhanakan lagi biar lebih kecil. 4 ini bisa dibagi dengan, berarti 180 dibagi 4 itu dapat berapa nih? 45 ya. Selanjutnya ini dapat 1. 6 kali 45 itu dapat 270. Berarti ini X ya. Berarti X-nya itu adalah 270. Jangan lupa, ini adalah apa teman-teman? Banyaknya pekerja selama 160 hari. Sedangkan yang ditanyakan itu adalah pekerja tambahannya. Berarti kita kurangkan dengan 180. Berapa hasilnya? 0 terus 9. Berarti hasilnya adalah 90. Jawabannya itu adalah yang A. Ya. Kita next ke soal yang ketiga. Randy, Dono, Tony adalah seorang penembak jitu. Perbandingan butir peluru senjata yang dimiliki Tony, Dono, dan Randy itu adalah 2:3:5. Jika semua butir peluru senjata tersebut mereka kumpulkan, maka memiliki total peluru sebanyak 80 butir ya. Selisih peluru Randy dan Tony adalah ditanyakannya selisihnya nih teman-teman. Ini pakai konsep perbandingan ya. Tadi perbandingannya di sini diketahuinya itu adalah seluruhnya 80. Berarti perbandingannya ini kita tambahkan 2 tambah 3 tambah 5. Yaitu 10. Kalau 10 perbandingan itu banyaknya adalah 80. Sekarang ditanyakannya itu adalah selisih antara Randy dan Tony. Randy itu adalah 5 dan Tony adalah 2. Berarti selisihnya berapa nih perbandingannya? 3 ya. Nah, ini tanyakan berapa banyaknya selisih peluru Randy dan Tony. Kita perhatikan teman-teman, ini pakai konsep perbandingan apa? Kalau perbandingannya ini semakin kecil, maka jumlah pelurunya akan bagaimana? Jumlahnya pun akan semakin kecil ya. Berarti ini termasuknya ke dalam perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, kita pakai cara apa? Cara kali silang. Oke, berarti 10 dikali X yaitu 10X sama dengan 3 kali 80 yaitu 240. Maka X itu adalah berapa? 24. Berarti jawabannya adalah yang mana? Yang D ya. Kita next ke soal selanjutnya. Perbandingan uang Yanti dan Yuni. Yanti dan Yuni itu adalah 3:5. Jika jumlah uang Yanti dan Yuni adalah 720.000, maka selisih uang Yanti dan Yuni adalah, kita perhatikan ini sama kasusnya seperti yang soal nomor 3 ya. Ini diketahuinya adalah jumlah uang Yanti dan Yuni adalah 720.000. 720.000 ya. Ini perbandingannya itu berapa teman-teman? Perbandingannya berarti 8. Karena diketahuinya jumlah uang mereka, otomatis ini perbandingannya pun harus ditambahkan. Selanjutnya ditanyakan itu adalah selisih uangnya.
selisih uang Yanti dan Yuni. Berarti ini kita tanyakan X, selisihnya berapa, dan perbandingannya pun kita apakan? Kita kurangkan ya, karena ditanyakannya selisih. Berarti 5 kurangi 3 adalah 2. Kita perhatikan ini pakainya perbandingan apa? Perbandingan senilai ya. Semakin perbandingannya kecil, maka uangnya pun akan semakin kecil. Otomatis ini perbandingan senilai, maka pakai caranya itu apa? Cara kali silang. Oke. Kita bisa menyederhanakannya biar lebih mudah. Ini kita coret sama-sama bisa dibagi 2, yaitu dapat 4. 1. Kita kalikan. Berarti 720 dikali 1, 720.000 sama dengan 4 dikali X, itu 4X. Kita bagi berarti X-nya itu adalah 720.000 dibagi 4. Itu dapat berapa teman-teman? Dapat 180.000 ya. Maka X-nya itu adalah 180.000. Berarti jawabannya itu adalah yang E. Kita next ke soal yang kelima. Seorang pembuat sepatu dapat membuat sebanyak 80 pasang sepatu itu dalam waktu 24 hari. Jika pembuat sepatu tersebut menambahkan waktu 6 hari lagi dalam membuat sepatu, berapakah sepatu yang dapat adalah sebanyak? Berarti sepatu yang dibuat ya, maksudnya dapatnya itu berapa pasang. Ditambah 6 hari. Berarti otomatis di sini waktunya bertambah ya, jadi 30 hari. Maka sepatu yang dapat dibuat itu sebanyak berapa buah nih teman-teman? Kita lihat ini perbandingan apa coba? Ini adalah perbandingan senilai ya teman-teman. Semakin waktunya bertambah, maka sepatu yang dibuat pun akan semakin bertambah pula. Ini termasuk ke dalam perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai kita pakainya cara kali silang. Oke, kita kalikan silang. Untuk memudahkan kita bagaimanakan dulu? Kita sederhanakan. Berarti 30 kita sederhanakan bisa sama-sama dibagi bilangan 6 ya. Atas dapat 4 dan yang bawah itu dapat 5. Selanjutnya kita bisa mengalikannya. Berarti 80 dikali 5 itu adalah 400 ya, sama dengan 4 dikali X, 4X. Berarti X-nya itu berapa? 400 dibagi 4, yaitu 100. Ya, berarti sepatu yang dapat dibuat itu adalah 100 pasang. Jawabannya itu adalah A. Itu dia teman-teman soal yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk di-subscribe dan juga share video ini ke sosial media kalian supaya video ini bisa lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.